salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak tahun 2024. Perkenalkan, saya Willy Broduswarno, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 8 Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1 terkait kesimpulan dan refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan menurut KHD adalah suatu proses yang holistik, di mana murid dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran, dan lainnya yang berpusat pada murid, dan dilakukan dalam suasana penuh keterbukaan, kebesaran serta menyenangkan. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang bertujuan untuk memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Lebih dia menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang bertujuan untuk memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta mampu menjadi pribadi yang mandiri. Apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa hal yang telah saya percayai tentang murid dan proses pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya fokus pada kegiatan untuk menuntaskan materi pelajaran dan kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, kurang diberikannya ruang bagi anak murid untuk menggali potensi dirinya. Yang ketiga, proses pembelajaran hanya dilakukan untuk mentransfer materi. Tidak dituntut pencapaian kompetensi yang diharapkan. Dan yang keempat, pencapaian kompetensi lebih diukur dari perolehan nilai tugas dan nilai-nilai ujian. Anak dinilai berhasil dalam proses pembelajaran jika nilainya memenuhi atau di atas kriteria ketuntasan minimum yang sudah ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Kemudian pembelajaran hanya didominasi oleh guru atau teacher oriented. Guru jarang melakukan refleksi dan evaluasi, dianggap sebagai proses yang formalitas. Dan yang berikut, metode yang digunakan bersifat itu-itu saja atau monoton. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini salah dan kurang berpihak pada murid. Seharusnya saya menciptakan ruang belajar yang dapat mengakomodasi seluruh peserta didik dan mencakup semua aspek kodrat yang dimiliki oleh anak didik. Menghadirkan ruang belajar menyenangkan, bebas berpendapat, anak dituntun dan berkolaborasi. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa guru harus menjadi seorang fasilitator pembelajaran yang handal. Guru harus dengan keikhlasan hati menuntun proses belajar agar terwujud rasa memiliki sebagai seorang individu. Guru harus memetakan anak berdasarkan karakteristiknya sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kodrat keadaan mereka. Guru harus mengenal kelebihan dan kekurangan anak, memberikan apresiasi, motivasi, dan meminta anak untuk merefleksi setiap proses yang telah dilakukan.
Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya berpikir bahwa hal yang segera saya terapkan adalah dimulai dari membuat kesepakatan kelas antara saya dan murid. Saya akan menyusun materi pelajaran dengan media yang interaktif, menyenangkan, dan memandu kelas untuk lebih partisipasif. Berkolaborasi, memotivasi untuk berdiskusi, dan menuntun untuk lebih berekspresi. Serta sikap menuntut dan membanding-bandingkan harus saya hilangkan, tetapi lebih banyak menuntun dan memberi teladan. Ini akan saya lakukan karena saya menyadari bahwa seorang guru bertugas untuk memberikan tuntunan agar tercipta proses belajar yang mengakomodasi seluruh peserta didik dalam suasana yang bebas dan menyenangkan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan bahagia pada seluruh teman-teman calon guru penggerak hebat yang sempat mengunjungi video saya ini. Salam guru penggerak, semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih.